Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS PKS 2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadilah Audina, NIM 120330071 dari Teknologi Industri Pertanian TPB 43. Di sini, tugasnya yaitu membuat program dengan menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array. Pertama, latar belakang atau topik yang diambil, yaitu materi dari fisika dasar mengenai tekanan zat padat. Tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Adapun rumus tekanan zat padat yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya Newton, dan A adalah luas permukaan benda. Konsep pada tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan benda. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga bertambah besar. Antara gaya dengan tekanan akan berbanding lurus. Begitupun sebaliknya, jika semakin luas permukaan suatu benda tersebut, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Luas permukaan pada bidang tekan dengan tekanannya berbanding terbalik. Penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mata kapak dibuat tajam pada ujungnya. Ujung yang tajam tersebut tujuannya untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Alasan sepatu salju dibuat lebih lebar. Alas yang lebar tersebut akan memperkecil tekanan agar mudah untuk berjalan di atas salju. Ketiga, bentuk kaki bebek lebar dan berselaput. Bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput akan memperkecil tekanan kaki pada tanah agar memudahkan bebek untuk berjalan dan tidak terposok di atas lumpur. Yang keempat, jarum pada paku dibuat runcing ujungnya. Ujung yang runcing tersebut akan memperbesar tekanan agar mudah jarum untuk menancap ke kain dan paku untuk menancap ke kayu. Materi yang kedua yaitu kimia dasar mengenai konsentrasi larutan dan volume gas. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Banyaknya zat terlarut dalam larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan yang terdiri dari persen massa, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Konsep pada mol, yang pertama satuan banyaknya zat. Rumusnya yaitu N sama dengan M per Mr, di mana N adalah mol, M adalah massa, Mr adalah massa molekul relatif, dan AR adalah massa atom relatif. Yang kedua, jumlah zat yang terdapat dalam 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Rumusnya yaitu N sama dengan Jp per L, di mana N adalah mol, Jp adalah jumlah partikel, L itu bilangan Avogadro, nilainya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang ketiga, volume dari 1 mol suatu zat dalam keadaan gas. Rumusnya yaitu N sama dengan P per 22,4, di mana N adalah mol, P adalah volume, dan yang keempat, hubungan mol dengan konsentrasi larutan. Rumusnya yaitu M sama dengan N per V, di mana N adalah mol, P adalah volume, dan M adalah molaritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya, program C++-nya, dan mendemonstrasikan program C++-nya. Ini merupakan flowchart dari tekanan zat padat. Pertama, kita mendeklarasikan real array, lalu string ulang, lalu integer pilih. Kemudian, user akan memperlihatkan menu pilihannya. Lalu diminta untuk mengoutputkan angka berapa yang akan dipilih. Misal yang dipilih angka 1, maka program akan menjalankan angka 1. Begitupun seterusnya sampai user menginputkan angka 3, maka nanti akan dijalankan adalah program yang ketiga. Namun, ketika user menginputkan angka selain pilihan di atas,
maka program akan menjalankan dan mengeluarkan output berupa peringatan bahwa kode yang dimasukkan salah. Lalu program akan running kembali, program akan berhenti. Jika ingin menghitung, maka akan running lagi dari awal. Kemudian, flowchart dari konsentrasi larutan dan volume gas. Mendeklarasikan tipe data variabel integer XIJKL. Lalu tipe data array, real array. Kemudian integer array, real R, di mana R sama dengan 0,082. Lalu string ulang, integer pilih. Caranya juga hampir sama seperti yang awal tadi. Jika user menginputkan angka 1, maka yang akan dijalankan adalah program yang ke-1. Jika user menginputkan angka 2, maka yang akan dijalankan adalah program yang kedua. Selain user menginputkan angka selain pilihan dari pilihan di atas, maka program akan menjalankan dan mengeluarkan output berupa peringatan bahwa kode yang dimasukkan adalah salah. Setelah itu, jika program sudah berhenti selesai berjalan, maka akan di-outputkan pertanyaan, ingin menghitung lagi? Jika ingin menjalankan program, ulang lagi dari awal, kita akan mengklik yes. Jika ingin berhenti menjalankan program, maka kita bebas menginputkan angka berapapun dan program akan berhenti berjalan. Selanjutnya, ini program yang dibuat dengan bahasa C++-nya. Pertama, include ioscreen, lalu using namespace, kemudian deklarasi tipe data variabel. Float ini deklarasi variabel rumus tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Char ulang deklarasi variabel perulangan, integer pilih, deklarasi variabel pilihan menu. Judul programnya yaitu program fisika dasar tekanan zat padat. Perulangan do, program dijalankan 1 kali, setelah itu dicek pernyataan true atau false-nya. Menu pilihannya yang pertama tekanan zat padat, kedua besar gaya, ketiga luas permukaan. Kemudian percabangan if else if. Pernyataan 1, tekanan zat padat, menghitung tekanan zat padat, lalu masukkan besar gayanya. Chin ini menerima inputan gaya, masukkan luas permukaan, lalu menerima inputan luas permukaan, dan besar tekanan padat atau hasilnya. Kemudian, pernyataan yang kedua, yaitu besar gaya, menghitung besar gaya, lalu masukkan besar tekanan zat padat, lalu menerima inputan tekanan, masukkan luas permukaan, menerima inputan luas permukaan, lalu hasil gayanya atau besar gayanya. Kemudian, pernyataan yang ketiga, yaitu menghitung besar gaya, masukkan tekanan zat padat, menerima inputan tekanan, besar gaya, menerima inputan gaya, lalu besar luas permukaan. Selain pernyataan di atas, programnya akan error. Ingin mengulang atau tidak? Pengulangan while dijalankan jika jawabannya ya, dan berhenti jika jawabannya selain ya. Lalu, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini langsung ada menu perhitungannya. Kita pilih pilihan yang pertama, menghitung tekanan zat padat. Masukkan besar gayanya
Misal 10, masukkan luas permukaannya 100, dan hasil besar tekanan zat padatnya adalah 0,1. Ingin dihitung lagi, kalau tidak, maka program akan berhenti. Selanjutnya, program yang kedua yaitu tentang konsentrasi larutan dan volume gas. Include IOStream using namespace. Lalu ada deklarasi tipe data variabel, deklarasi variabel banyak, float ini deklarasi variabel array, kemudian char ulang, deklarasi variabel perulangan, lalu deklarasi variabel pilihan menu. Judul programnya yaitu program kimia dasar konsentrasi larutan volume gas. Perulangan do, program dijalankan satu kali, setelah itu dicek pernyataan true atau false-nya. Masukkan banyak percobaan, lalu inputan banyak percobaan, kemudian for, perulangan for, untuk banyak jumlah senyawa atau unsur. Masukkan massa senyawa atau unsur, lalu input massanya, masukkan massa molekul relatif senyawa atau unsur, inputan massa molekul relatif, dan ini rumus jumlah zatnya. Kemudian for, perulangan for untuk banyak jumlah zat, yaitu hasil perhitungan jumlah zat yang didapat pada senyawa. Setelah ini Anda akan menghitung pertama konsentrasi larutan, kedua volume gas, dipilih salah satu. If pernyataan 1 konsentrasi larutan, perulangan for untuk banyak jumlah volume larutannya, masukkan volume larutannya, kemudian input volume larutannya, dan menggunakan rumus konsentrasinya. For, perulangan for untuk banyak jumlah konsentrasi larutan ke pertama, lalu else if pernyataan kedua volume gas, for, perulangan for untuk banyak jumlah tekanan dan suhu, lalu masukkan tekanan gas, masukkan suhunya, input suhunya, dan ini rumus volume gasnya. Kemudian for, perulangan for untuk banyak jumlah volume gas. Volume gas 1. Lalu else, pernyataan selain pernyataan di atas, itu akan error. Bertanya ingin mengulang atau tidak? Ingin hitung lagi? Kalau input jawaban ya atau tidak. Perulangan while dijalankan jika jawabannya ya, dan berhenti jika jawabannya selain ya. Langsung saja kita jalankan programnya. Masukkan banyaknya percobaan, misalnya 2 kali percobaan. Masukkan massa senyawa atau unsur ke 1, 10. Masukkan massa molekul relatif senyawa atau unsur ke 1, 20. Massa senyawa atau unsur kedua, misal 15. Massa molekul relatif senyawa atau unsur yang kedua, yaitu 30. Hasil perhitungan jumlah zat yang didapat pada senyawa ke-1, yaitu 0,5. Jumlah zat yang didapat pada senyawa kedua juga 0,5. Setelah ini, Anda akan menghitung konsentrasi larutan, volume gas. Pilih salah satu. Pilih yang pertama. Masukkan volume larutan ke 1, misalnya 30. Masukkan volume larutan kedua, 60. Konsentrasi larutan ke 1 sama dengan 0,017. Konsentrasi larutan kedua yaitu 0,083. Ingin menghitung lagi? Kalau tidak, maka program akan berhenti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.